Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Di sini saya Kansa Hafidah dengan NIM 203111132 P Pendidikan Agama Islam kelas 2D akan menjelaskan sedikit materi Pancasila ditinjau dari segi hukum Islam. Islam mengagungkan konstitusi dan memberikan syarat bahwa konstitusionalisme dalam ajaran Islam adalah sebuah kemutlakan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istagna, yang artinya ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, untuk mengantisipasi adanya ketidakketerbatasan kekuasaan, maka perlu adanya suatu aturan, yaitu biasa disebut dengan konstitusi. Kemajemukan hukum Indonesia pada dasarnya dapat dilihat dari Pancasila yang merupakan falsafah bangsa secara historis maupun yuridis, sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini secara konstitusional dianggap sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah disahkan oleh PPKI dengan mewakili bangsa Indonesia. Nah, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi, alas atau dasar. Nah, sila ini juga dapat diartikan dengan peraturan tingkah laku yang baik. Lalu secara etimologis, kata Pancasila adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila dapat bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting dan baik. Lalu dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai 5 arti kesusilaan, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. Yang kedua, tidak boleh mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki. Yang keempat, tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh minum minuman keras. Lalu, perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah dan merebut kemerdekaan. Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942, pada awalnya bangsa Indonesia ini menyambut dengan gembira dan menyambut dengan baik kedatangan Jepang ke Indonesia. Namun ternyata Jepang itu tidak lebih baik, tidak menjadikan Indonesia lebih baik dan tidak merubah nasib bangsa Indonesia. Maka rakyat Indonesia di daerah muncul berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Jepang pada masa itu. Lalu pada tahun 1943 posisi Jepang genting karena dia menghadapi tentara sekutu.
Nah, pada saat itu bangsa Indonesia itu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendesak Jepang agar memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan Jepang akhirnya berjanji bahwa akan memerdekakan Indonesia pada suatu hari nanti. Untuk meyakinkan janji pada Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau disebut juga dengan Dokuritsu Zunbi Chosakai, pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, proses perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI yang pertama pada 1 Juni 1945. Pada saat itu, Soekarno memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ini disahkan. Nah, sebelumnya terdapat rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh para tokoh. Di antaranya, yang pertama, ada Muhammad Yamin yang mengemukakannya pada tanggal 29 Mei 1945 atas asas-asas dasar negara. 1. Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Lalu rumusan Pancasila menurut Mr. Supomo yang pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Lalu rumusan dari Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 asas dasar negara Indonesia. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelum Pancasila disahkan, terlebih dahulu ada yang disebut dengan Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945. Namun rumusan Pancasila dan Piagam Jakarta ini memiliki sedikit perbedaan, yaitu terdapat pada sila yang pertama. Dalam Piagam Jakarta, sila yang pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya masyarakat timur, yang merasa tidak adil dan tidak terima, serta meminta para tokoh untuk mengubah sila pertama Pancasila. Lalu Dr. Andes Muhammad Hatta sepakat mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila ini berkedudukan yang pertama, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila ini meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti atau moral, kemanusiaan, dan juga berpegang teguh dalam cita-cita moral yang dimiliki oleh rakyat yang luhur. Pancasila juga memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau disebut juga dengan ideologi negara, sebagai pandangan hidup manusia, sebagai jati diri bangsa, dan juga sebagai cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila dapat diamalkan secara objektif dan subjektif. Secara objektif ini Pancasila dapat diamalkan sebagai dasar negara. Maka sila-sila dalam Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan juga jiwa seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dalam penyelenggaraan suatu negara. Dilihat dari segi subjektif, Pancasila dapat diamalkan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia serta falsafah hidup bangsa Indonesia. Maka sila dalam Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengamalan subjektif ini berpedoman dalam TAP MPR nomor 2/MPR/1978, sila dalam pandangan Islam. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Al-Quran telah banyak disebutkan tentang keesaan Tuhan. Contohnya ya, yang terdapat dalam yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan.
yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Lalu yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu yang ketiga terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59 yang artinya, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Lalu Pancasila sila yang pertama terdapat dalam Al-Quran pada Quran surat Ali Imran ayat 102. Ali Imran ayat 102 artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Lalu yang kelima terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan juga menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab sebelumnya, serta mereka yakin akan kebenarannya, akan kehidupan akhiratnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lalu terdapat juga pada Quran surat Asy-Syura ayat 15, Al-Imran ayat 64, Al-Kafirun ayat 6, Al-An'am ayat 108, Al-Baqarah ayat 256, surat Yunus ayat 99, dan juga terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 129, ayat 129. Sila yang kedua juga terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mengintip kekurangan dan kesalahan orang lain, dan jangan pula kamu mempergunjingkan satu sama lain. Adalah salah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Tentulah kamu tidak akan menyukainya. Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya, perintah untuk jangan mengikuti hawa nafsu dan memutarbalikkan kata-kata, serta enggan menjadi saksi terdapat juga dalam hadis. Diantaranya ada satu hadis, saya jadikan sebagai contoh ya. Artinya itu, barang siapa yang melapangkan kehidupan duniawi orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kehidupan orang itu di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang meringankan kesusahan orang lain, maka Allah akan meringankan kesusahan orang itu di akhirat nanti. Hadis riwayat Muslim. Dalam perspektif Islam terdapat juga dalam Quran surat At-Tin ayat 4, surat Al-Isra ayat 70, dan juga dalam Quran surat Al-Insan ayat 89. Lalu pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, di dalam Al-Quran telah banyak disebutkan tentang persatuan dan kesatuan yang harus dilakukan oleh siapapun itu, oleh umat manusia dimanapun dia berada. Contohnya ya, yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 103, artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Al-Quran dan sunnah Rasul Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Lalu contoh yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 46, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gagal dan hilang kekuatanmu. Lalu sila yang ketiga ini juga terdapat dalam hadis yang menjelaskan tentang persatuan. Contohnya bukanlah dengan kita orang yang menyertakan kepada kesatuan, dan juga bukan pula dari golongan kita orang yang mati karena membeli kesukaan
membela kesukaran. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, sila ketiga Pancasila ini terdapat juga dalam surat Al-Hujurat ayat 10, surat Al-Hujurat ayat 13, surat An-Nisa ayat 59. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Al-Quran telah banyak disebutkan tentang kepemimpinan musyawarah untuk mufakat, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, yang artinya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, sekalipun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Terdapat juga dalam Quran surat Asy-Syura ayat 83. Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Terdapat juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, dan bermusyawarahlah dalam urusanmu. Nah, maksudnya ini urusan duniawi ya. Terdapat juga dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Kemudian, apakah kamu telah membulatkan tekad? Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, Pancasila sila keempat ini terdapat juga dalam beberapa firman Allah, seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, Yasin ayat 65, Asy-Syura ayat 38, surat Al-Mujadilah ayat 9, dan juga terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Sila Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Al-Quran juga telah banyak menyebutkan, banyak menjelaskan tentang keadilan dan juga dalam kehidupan ini. Seperti contohnya yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan diantaranya. Diantara kebajikan dan takwa. Dan juga janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ada juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Terdapat juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 14. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Itu tadi beberapa pandangan Islam tentang sila-sila dalam Pancasila yang tertuang dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, sikap yang kita sebagai manusia mengamalkan Pancasila ini, sila yang pertama contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang kita anut, membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, bertoleransi, lalu menghormati agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, membiarkan mereka beribadah sesuai ibadahnya. Sila yang kedua, saling menghormati tanpa memandang suku dan juga agama serta warna kulitnya. Tolong menolong dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, lalu mengembangkan sikap tenggang rasa dan mencintai sesama. Pengamalan sila yang ketiga contohnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mendukung usaha produk anak-anak dalam negeri, lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air, serta mengembangkan persatuan di Indonesia ini atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Pengamalan Pancasila sila yang keempat contohnya adalah aktif dalam kegiatan sosial seperti donor darah, penanggulangan bencana, donasi, serta bersedekah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak, lalu tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah, lalu melaksanakan musyawarah untuk mufakat, melaksanakan hasil musyawarahnya dengan ikhlas dan baik. Lalu pengamalan Pancasila sila yang kelima, kita dapat bersikap adil terhadap sesama, tidak memandang rendah orang lain, menghormati orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, mengembangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengamalkan juga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah bentuk dari keimanan kita kepada Allah,
karena telah kita ketahui bahwa dengan menjadi warga negara yang baik, maka hukumnya adalah suatu kewajiban. Demikian tadi sedikit materi tentang Pancasila ditinjau dari segi hukum Islam. Semoga dengan ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pemateri meminta maaf jika dalam penyampaian materi ini masih banyak sekali kekurangan dan juga kesalahan. Jika ada kesalahan itu murni datanya dari diri saya, dan jika ada kebaikan dan kebenaran maka itu datangnya dari Allah semata. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.